Janda Cantik Dr. Aidil, episode 20. Peluang kedua. Hari itu, suasana Bandung diselimuti gerimis lembut. Emily baru saja selesai rapat dengan tim konstruksi dan saat ponselnya berdering. Nama Aidil muncul di layar. Ia menjawab dengan senyum kecil yang tak bisa ditahan. Halo? Kamu lagi sibuk? Enggak, baru selesai meeting. Kenapa? Ella demam. Jantung Emily seketika mencelos. Sejak kapan? Tadi siang. Awalnya dia lesu, terus panasnya naik. Aku sudah bawa ke dokter, sekarang dia tidur. Tapi dia nyariin kamu. Emily terdiam, mencoba mengatur nafas. Aku akan pulang besok pagi. Aku bisa jaga dia. Tapi kalau kamu lebih tenang pulang, aku bantu semua persiapanmu di sana. Gimana? Emily terdiam sejenak. Hatinya gamang. Sebagai seorang ibu, nalurinya ingin segera pulang. Tapi sebagai profesional, ia tahu proyek ini juga membutuhkan kehadirannya. Aku percaya sama kamu, Aidil. Tapi izinkan aku pulang sebentar ya, setidaknya untuk menenangkan hati anakku. Baik, aku jemput di stasiun besok pagi. Keesokan paginya, Emily naik kereta paling pagi ke Jakarta. Perjalanannya seperti dihantui rasa bersalah dan cemas. Wajah Ella yang demam dan memanggilnya dalam tidur menghantui pikirannya. Begitu sampai di Jakarta, Aidil sudah menunggu di peron. Wajahnya terlihat lelah tapi tetap hangat. Ia langsung menyambut koper Emily, lalu menggandeng tangannya dengan lembut. Dia tidur lagi tadi pagi. Panasnya turun sedikit, tapi dia masih lemas. Terima kasih sudah jagain dia, ucap Emily lirih. Mereka segera menuju apartemen. Begitu masuk kamar, Emily melihat Ella meringkuk di kasur. Pipinya merah dan keringat membasahi pelipisnya. Ia mendekat, menyentuh kening anaknya dengan hati-hati. Ella, Mama di sini, bisiknya. Kelopak mata kecil itu perlahan terbuka. Mama. Emily tersenyum, menahan air mata. Iya sayang, Mama pulang. Ella langsung memeluk Emily meski tubuhnya masih lemah. Dalam pelukan itu, Emily merasa seluruh dunia berhenti sejenak. Tak ada desain, proyek, atau kekhawatiran lain. Hanya mereka berdua, ibu dan anak, yang saling mengisi ruang yang kosong. Hari-hari berikutnya, Emily memutuskan tinggal di Jakarta sementara hingga Ella benar-benar pulih. Ia bekerja dari jarak jauh, mengatur jadwal ulang dengan tim proyek di Bandung dan membagi tugas dengan asisten juniornya. Yang membuatnya terkejut adalah dukungan Aidil. Bukan hanya soal Ella, tapi juga soal dirinya. Kadang aku merasa bersalah ninggalin proyek, kata Emily suatu malam saat mereka duduk di balkon apartemen. Kenapa harus merasa bersalah? Karena aku ingin semuanya sempurna, tapi nyatanya aku harus memilih. Aidil menatapnya lembut. Kamu tidak memilih satu dan mengorbankan yang lain, Kamu menyeimbangkan. Itu jauh lebih sulit. Dan kamu sedang melakukan yang luar biasa. Emily menatap pria itu lama. Ada kekaguman dan rasa syukur yang tak bisa diucapkan dengan kata. Kamu gak takut aku gagal jadi segalanya? Aku gak butuh kamu jadi segalanya. Aku cuma ingin kamu jadi dirimu sendiri. Itu sudah lebih dari cukup. Kata-kata itu masuk jauh ke dalam hati Emily. Begitu dalam,
hingga membuatnya menangis pelan malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya mulai percaya bahwa cinta seperti ini memang ada. Cinta yang tidak menuntut, tapi menyambut. Suatu sore, saat Ella sudah mulai membaik dan bermain dengan kucing peliharaannya, Emily duduk bersama Aidil di ruang tengah. Mereka membicarakan masa depan, bukan dengan tekanan, tapi dengan mimpi. Aku gak pernah berpikir akan mulai dari awal lagi, kata Emily. Setelah semua yang terjadi, aku pikir aku selesai. Lalu, apa yang bikin kamu berubah pikiran? Emily menoleh ke arah Ella, lalu ke arah Aidil. Karena aku sadar, rumah bukan tempat kita bersembunyi dari luka, tapi tempat kita belajar hidup dengan luka itu dan tetap mencintai. Aidil tersenyum. Mau bikin rumah itu bareng-bareng? Maksudmu? Maksudku, aku ingin menikah denganmu, Emily. Emily membeku, matanya membulat. Aidil, aku gak butuh jawaban sekarang, tapi aku ingin kamu tahu aku serius. Bukan cuma karena aku cinta kamu, tapi karena aku cinta kalian berdua, kamu dan Ella. Emily memandang Aidil dengan mata berkaca-kaca. Hatinya berdebar, tapi bukan karena panik, melainkan karena harapan yang selama ini tak pernah ia beri tempat, kini mengetuk pintu dengan lembut. Malam itu, Emily duduk di kamar Ella yang sudah tertidur. Ia menggenggam tangan kecil putrinya sambil memikirkan lamaran Aidil. Di sisi lain, ia juga memikirkan proyek di Bandung yang mulai mendekati tahap final. Hidupnya perlahan-lahan menemukan ritme baru. Ia bukan lagi wanita yang hanya hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tapi seseorang yang berani menata ulang langkahnya. Dengan cinta, dengan keberanian, dengan harapan. Dan mungkin ia mulai siap membuka lembaran baru. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye.